Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Zidan Farisi dengan NIM 2307113741. Saya di sini akan menjelaskan responsi mengenai modul pompa sentrifugal. Untuk potensi bahaya dari alat ini yaitu ada beberapa kategori bahaya utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah bahaya listrik. Pompa ini digerakkan oleh motor listrik dan dilengkapi panel kontrol yang memiliki tegangan listrik. Kebocoran air di sekitar panel dapat menimbulkan risiko korsleting ataupun sengatan listrik. Pastikan tangan juga dalam keadaan kering sebelum menyentuh panel, dan jangan pernah mengoperasikan alat ini jika ditemukan bahaya dari kabel yang terkelupas dan juga soket yang longgar. Bahaya kedua yaitu tekanan fluida. Sistem pipa dalam alat ini bekerja pada tekanan yang bervariasi, terutama pada sisi discharge atau sisi tekanan pompa. Sambungan pipa yang longgar dapat menyebabkan semburan air bertekanan tinggi yang berbahaya bagi mata dan juga kulit. Selalu periksa kekencangan semua fitting sebelum pompa itu dinyalakan. Bahaya ketiga yaitu adalah lantai yang licin. Air yang tumpah dari tangki atau pipa yang bocor dapat menyebabkan lantai laboratorium menjadi sangat licin dan juga meningkatkan resiko terjatuh. Gunakan alas kaki yang tepat dan juga bersih. Kan tumpahan air segera setelah itu terjadi. Nah, untuk bahaya selanjutnya, bagian mesin yang berputar. Poros dan kopling motor berputar pada kecepatan tinggi. Jangan sesekali menyentuh atau mendekati bagian ini saat pompa sedang beroperasi. Hindari penggunaan pakaian longgar ataupun aksesori yang dapat tersangkut pada bagian yang berputar. Nah, sebagai tindakan pencegahan, kita dapat menggunakan sarung tangan selama praktikum, masker, dan juga sepatu yang memiliki bagian atas yang tertutup. Lalu kita dapat juga menggunakan baju praktikum yang telah disediakan. Untuk konsep dasar dari pompa sentrifugal ini, itu pompa sentrifugal adalah sebuah mesin fluida yang mengubah energi mekanis yang berasal dari putaran poros motor listrik menjadi energi fluida dalam bentuk tekanan dan kecepatan aliran. Inti dari mekanisme ini adalah komponen yang disebut impeller, yaitu sebuah roda bersudu yang dipasang pada poros berputar di dalam rumah pompa atau casing. Ketika impeller berputar, fluida yang berada di bagian tengah impeller mendapatkan dorongan sentrifugal ke arah luar secara radial. Dorongan ini menyebabkan fluida bergerak dari pusat impeller menuju tepi luar dengan kecepatan yang semakin tinggi. Di bagian luar impeller, saluran berbentuk volute atau spiral berfungsi mengumpulkan fluida berkecepatan tinggi ini dan secara bertahap mengubah energi kinetiknya menjadi energi tekanan, sehingga fluida dapat mengalir keluar melalui nozzle discharge dengan tekanan cukup tinggi. Nah, konsep fisika yang menjadi fondasi dari analisis pompa sentrifugal ini adalah persamaan Bernoulli. Persamaan ini menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal dan tak kompresibel, jumlah energi persatuan berat yang terdiri dari energi potensial ketinggian, energi tekanan, dan juga energi kinetik adalah konstan di sepanjang garis aliran. Secara matematis ditulis sebagai Z ditambahkan dengan P per Rho, G ditambahkan dengan V kuadrat per 2G, sama dengan konstanta. Dalam konteks pompa, persamaan Bernoulli digunakan untuk menghitung selisih energi antara sisi sap dan juga sisi tekanan pompa. Selisih energi inilah yang akan kita kenal sebagai head total pompa, yaitu tinggi kolom fluida ekuivalen yang merepresentasikan kemampuan pompa dalam mengangkat atau memindahkan fluida. Nah, konsep yang tidak kalah penting lainnya adalah bilangan Reynolds, yaitu bilangan tak berdimensi yang menggambarkan karakteristik aliran fluida di dalam pipa. Bilangan Reynolds ini dihitung dalam perkalian kecepatan dan diameter di pipa dibagi dengan viskositas kinematik fluida. Jika bilangan Reynolds lebih kecil dari 2000, aliran bersifat laminar dan teratur. Jika lebih besar dari 4000, aliran bersifat turbulen. Di antara keduanya terdapat daerah transisi, yaitu kondisi aliran yang sangat mempengaruhi besarnya kerugian gesek di dalam pipa. Untuk skema kerja alat dan juga prosedur dari pengujian ini, peralatan single centrifugal pump itu terdiri dari dua buah tangki air yang saling terhubung. Tangki pertama berfungsi sebagai sumber air atau reservoir, sedangkan tangki kedua berada di posisi yang lebih tinggi sebagai tangki penampung. Di antara kedua tangki inilah sistem perpipaan dan juga pompa sentrifugal dipasang. Komponen-komponen utama dalam sistem ini meliputi pompa sentrifugal yang dikopal dengan motor listrik, sensor tekanan digital pada sisi suction dan juga discharge, flowmeter digital untuk mengukur laju aliran volumetrik, tachometer digital untuk mengukur kecepatan putaran poros, panel display yang menampilkan tegangan, arus listrik, tekanan, dan juga dB secara real time, serta kartu pengatur alir yang digunakan untuk memvariasikan kondisi operasi dari pompa. Skema aliran kerja dari sistem ini adalah sebagai berikut. Air dari tangki bawah dihisap melalui pipa suction yang dilengkapi kartu pisap bersaringan di ujung bawahnya. Air kemudian naik menuju impeller pompa. Di dalam pompa, impeller yang berputar memberikan energi kepada air sehingga tekanan dan juga kecepatannya meningkat. Air bertekanan tinggi ini lalu keluar melalui pipa discharge, melewati katup cegah yang mencegah aliran balik, kemudian melalui flowmeter, dan akhirnya mengalir masuk ke tangki atas. Lalu untuk
Untuk prosedur pengujian ini tidak ada di dalam modul, jadi saya akan menyajikan prosedur pengujian secara umum yang biasanya dilakukan untuk pengujian ini. Yang pertama, pastikan semua sambungan pipa dalam kondisi kencang dan kedua tangki telah terisi air. Kedua, atur katup pengatur pada posisi bukan tertentu, misalnya dimulai dari posisi setengah buka. Lalu untuk yang ketiga, nyalakan motor melalui panel, kontrol, dan juga atur kecepatan putaran menggunakan speed regulator. Lalu yang keempat, tunggu hingga aliran stabil, kemudian catat pembacaan, yaitu kecepatan putar dalam RPM, tekanan suction dalam milibar, tekanan discharge dalam milibar, dan juga debit aliran dalam liter per menit, serta tegangan dan arus listrik. Lalu yang kelima, ulangi langkah tersebut untuk beberapa variasi kecepatan atau bukan kartup yang berbeda. Lalu catat semua data ke dalam tabel hasil uji. Lalu untuk mekanisme energi masuk dan keluar, energi masuk ke sistem itu berasal dari jaringan listrik. Motor listrik akan menerima daya listrik yang besarnya adalah perkalian tegangan dengan arus dalam satuan watt, yang kemudian mengubahnya menjadi energi mekanis berupa torsi dan juga putaran pada poros. Energi mekanis inilah yang disebut dengan daya poros atau daya input pompa. Lalu energi kemudian ditransfer dari poros ke fluida melalui impeller. Fluida keluar dari pompa dengan tekanan dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan saat masuk. Kemudian pompa dalam menambahkan energi kepada fluida diukur sebagai head total pompa yang dinyatakan dalam satuan meter kolom fluida. Head total pompa terdiri dari beberapa komponen, yaitu pertama adalah head statis, yaitu perbedaan ketinggian antara sisi suction dan juga di sisi discharge. Yang kedua adalah head tekanan yang berasal dari perbedaan tekanan antara sisi discharge dan sisi suction yang dikonversi ke dalam satuan panjang. Nah, yang ketiga adalah head kecepatan, yaitu energi kinetik fluida yang dinyatakan sebagai V kuadrat per 2G. Keempat adalah head kerugian, yaitu total kehilangan energi akibat gesekan di sepanjang pipa, kerugian di belokan, kerugian di katup, dan juga komponen lainnya. Lalu daya yang diberikan pompa kepada fluida disebut dengan daya hidrolik atau daya output pompa yang dihitung sebagai perkalian densitas fluida, percepatan gravitasi di debit volumetrik, dan juga head total dengan satuan watt. Efisiensi pompa kemudian didefinisikan sebagai rasio antara daya output hidrolik terhadap daya input listrik. Nilai efisiensi ini selalu kurang dari 100% karena adanya kerugian mekanis, kerugian hidrolis, dan juga kerugian volumetris di dalam pompa. Untuk parameter yang diukur, rumus dasar, dan juga hubungan antara variabel dalam pengujian ini, yaitu yang pertama, parameter yang diukur. Dalam pengujian ini terdapat 6 parameter utama yang diukur secara langsung. Itu yang pertama, kecepatan putaran poros dalam satuan RPM, diukur menggunakan takometer digital. Kemudian tegangan listrik dalam satuan volt, dan arus listrik dalam satuan ampere. Keduanya ditampilkan pada panel display digital. Ketiga, tekanan pada sisi suction dalam satuan milibar, diukur menggunakan sensor tekanan. Lalu keempat, tekanan pada sisi discharge juga dalam satuan milibar. Dan kelima, debit aliran volumetrik dalam satuan liter per menit diukur menggunakan flowmeter digital. Persamaan dasar yang digunakan pada pengujian ini yaitu ada persamaan Bernoulli, di mana ketinggian, percepatan, dan tekanan itu sama dengan konstan. Nah, lalu untuk menentukan koefisien gesek, maka akan dihitung menggunakan bilangan Reynolds menggunakan rumus RE sama dengan V dikali D per V kecil, yaitu kecepatan aliran dalam pipa dikalikan dengan diameter pipa, lalu dibagikan dengan viskositas kinematik dari fluida. Pada bilangan RE lebih kecil dari 2300, aliran bersifat laminar. Nilai RE di atas dari 4000, aliran bersifat turbulen. Nah, jika di antaranya maka disebut daerah transisi. Untuk hubungan antar variabel, yang pertama, hubungan antara debit Q dan juga head dari H. Secara umum, ketika katup aliran dibuka lebih lebar, debit meningkat tetapi head total menurun. Nah, kurva karakteristik H versus Q pompa sentrifugal berbentuk menurun dari kiri ke kanan. Artinya pompa menghasilkan head maksimum ketika debit itu 0 dan head akan berkurang seiring peningkatan debit. Titik operasi pompa adalah perpotongan kurva karakteristik pompa dengan kurva resistensi sistem perpipaan. Lalu yang kedua, hubungan antara kecepatan putaran N dan juga performa dari pompa. Sesuai hukum similaritas pompa atau affinity laws, debit berbanding lurus dengan kecepatan putaran. Head berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan putaran dan juga daya berbanding lurus dengan pangkat 3 kecepatan putaran. Ini berarti jika kecepatan putaran dinaikkan 2 kali lipat, daya yang dibutuhkan meningkat 8 kali lipat. Sebuah fakta yang sangat penting dalam aplikasi penghematan energi. Lalu yang ketiga, kerugian-kerugian di dalam sistem perpipaan secara langsung mengurangi head mito yang tersedia. Kerugian ini meliputi kerugian gesek sepanjang pipa yang itu dengan persamaan Darcy-Weisbach. Kerugian minor pada belokan menggunakan koefisien kerugian lokal, serta kerugian pada katup-katup. Semakin panjang pipa, semakin kasar permukaan dalamnya, dan semakin kecil diameternya, maka kerugian akan semakin besar dan efisiensi sistem akan menurun.